Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan materi yang ini menjadi tugas ujian tengah semester pada salah satu mata kuliah, yaitu Gadai Syariah. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang Gadai Syariah itu sendiri, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Zaini Fajar Siddiq SIH. Baik, sebelum masuk ke materi pembahasan, perkenalkan saya M. Akmal Iqbal Hamdani dengan NIM 222111366 dari kelas S6J. Dapat kita ketahui bahwa gadai itu adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu antara pemberi gadai atau debitur dan juga penerima gadai atau kreditur, di mana debitur menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada kreditur atas suatu utang atau kewajiban. Barang yang diserahkan tersebut akan dijual atau dilelang oleh kreditur apabila debitur itu gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, di Indonesia sendiri gadai itu ada dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Di mana gadai konvensional adalah suatu bentuk transaksi pinjaman, di mana seseorang menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada lembaga keuangan atau pihak yang memberi pinjaman. Ya, dalam gadai konvensional ini, peminjam itu akan menerima sejumlah uang yang sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Nah, barang tersebut tetap menjadi milik pemiliknya, tetapi akan disimpan oleh pihak yang memberikan pinjaman sebagai jaminan. Dan peminjam itu wajib membayar kembali pinjaman beserta bunga atau biaya yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk gadai syariah itu menurut hukum Islam yang disebut juga dengan rohin, itu adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atau rohin sebagai jaminan atas pinjaman dari murtahin atau pihak yang menerima barang jaminan. Nah, secara mendasar dari kedua jenis gadai ini tentunya sama, namun keduanya tentu memiliki perbedaan, di mana perbedaan antara gadai syariah dan juga gadai konvensional itu yang pertama dari landasan hukum. Di dalam gadai konvensional itu berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya pada pasal 1150 KUH Perdata dan 1160 KUH Perdata. Kemudian untuk gadai syariah itu berlandaskan pada fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rohan dan fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang rohan emas. Kemudian perbedaan yang kedua terletak pada para pihak dalam gadai. Di sini dalam gadai konvensional itu pihaknya ada debitur gadai atau pemberi gadai dan juga kreditur gadai atau penerima gadai. Sedangkan pada gadai syariah itu penerima atau para pihaknya itu ada rohin atau pemberi barang jaminan dan juga murtahin atau penerima barang jaminan. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga itu ada pada bukti perjanjian kredit gadainya. Jika pada kredit atau gadai konvensional itu buktinya itu ada surat bukti kredit atau SBK, sedangkan pada gadai syariah itu berupa surat bukti rohin atau SBR. Kemudian untuk perbedaan yang keempat itu terkait dengan pelaksanaan gadainya.
Jika di gadai konvensional itu hanya terdapat satu perjanjian kredit, sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian aksesoris atau perjanjian tambahan, di mana kedudukan perjanjian pokok itu lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan. Nah, perjanjian pokok ini adalah perjanjian utama atau perjanjian dasar dalam transaksi yang terjadi. Dalam konteks gadai konvensional, perjanjian pokok ini biasanya adalah perjanjian kredit atau pinjaman uang antara pihak pemberi pinjaman, misalnya bank atau lembaga keuangan, dan juga peminjam. Nah, untuk perjanjian aksesorisnya atau perjanjian tambahannya itu perjanjian gadai dalam hal ini adalah perjanjian yang bersifat tambahan atau aksesoris terhadap pinjaman atau perjanjian pokok. Nah, gadai merupakan cara bagi pihak pemberi pinjaman untuk menjamin bahwa utang akan dibayarkan kembali. Jadi, perjanjian gadai hanya ada untuk mendukung perjanjian kredit, dan kedudukannya itu lebih rendah atau tergantung pada perjanjian pokok tersebut. Jadi pada intinya bahwa dalam sistem gadai konvensional itu perjanjian gadai atau aksesoris tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang lebih utama. Nah, kedudukan perjanjian kredit itu lebih tinggi, sedangkan perjanjian gadai hanya berfokus pada atau berfungsi sebagai pendukung atau jaminan dari perjanjian pokok tersebut. Lalu untuk pelaksanaan gadai yang terdapat pada gadai syariah itu terdapat dua akad, yaitu akad rohan atau gadai syariah dan juga akad ijarah atau jasa sewa tempat penitipan dan juga penyimpanan barang jaminan, di mana kedudukan kedua akad ini sejajar dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah. Nah, kedudukan kedua akad yang sejajar ini dalam sistem gadai syariah antara akad rohan dan juga akad ijarah itu dianggap sejajar, dan keduanya penting dalam memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Keduanya saling mendukung dalam memastikan bahwa akad rohan itu memastikan pinjaman yang diberikan itu dilindungi oleh barang pinjaman yang sah dan jelas. Sedangkan untuk akad ijarah sendiri itu memastikan bahwa barang jaminan itu disimpan dengan aman dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan, serta memberikan dasar bagi biaya penyimpanan yang dibebankan kepada peminjam. Nah, untuk perbedaan antara gadai konvensional dan juga gadai syariah yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pemberi keuntungan dari nasabah kepada pegadaian atau tempat terjadinya transaksi gadai tersebut. Jika dalam gadai konvensional itu berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah. Sedangkan dalam gadai syariah itu pemberi keuntungan dari nasabah kepada pegadaiannya itu tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meskipun tanpa bunga, gadai syariah itu tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh DSN MUI, yaitu memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi. Nah, dalam gadai konvensional itu pada hal kelebihan uang hasil lelang dari suatu barang yang dijaminkan itu, dalam pelaksanaannya kelebihan uang hasil lelang yang
tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan tersebut akan menjadi milik dari perusahaan pegadaiannya. Sedangkan untuk gadai syariah itu pelaksanaan prosedur eksekusi itu kelebihan uang hasil lelang akan diberikan kepada badan amil zakat atau BAS atau juga kepada lembaga amil zakat atau LAS yang sudah terakreditasi. Namun dalam hal uang hasil lelang yang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi, maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Nah, hal ini berlaku baik dalam gadai konvensional maupun dalam gadai syariah. Lalu untuk perbedaan yang selanjutnya, yaitu perbedaan antara gadai konvensional dan juga gadai syariah, itu terdapat pada badan pengawasnya. Jika dalam gadai syariah itu diawasi oleh Badan Pengawas Syariah atau BPS dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan dalam gadai konvensional itu diawasi oleh Kementerian BUMN. Nah, untuk yang selanjutnya itu setiap dari masing-masing jenis gadai tersebut, yaitu dari gadai konvensional dan juga gadai syariah, itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana gadai syariah dan gadai konvensional adalah dua bentuk pemberian pinjaman dengan jaminan barang yang berbeda dalam hal prinsip hukum dan juga sistem operasionalnya. Jika dalam gadai syariah itu sistem gadai yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam. Dalam gadai syariah ini transaksi itu dilakukan tanpa melibatkan bunga ataupun riba yang harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, kelebihan dari gadai syariah ini yang pertama itu tentunya bebas dari riba, di mana dalam gadai syariah itu tidak melibatkan bunga, yang berarti tidak adanya unsur riba dalam transaksi tersebut. Nah, hal ini menjadikan gadai syariah itu lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk kelebihan dari gadai syariah yang kedua itu transparansi. Tentunya semua syarat dan ketentuan yang berlaku sudah disepakati di awal. Jadi antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan transaksi gadai itu sudah mengetahui semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pegadaian. Nah, di situ tidak ada biaya tersembunyi atau perubahan sepihak yang dapat merugikan pihak yang menggadaikan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga dari gadai syariah sendiri itu perlindungan hukumnya. Nah, di mana dalam gadai syariah itu sering dilengkapi dengan perjanjian yang sangat jelas terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini memberikan rasa aman kepada pihak yang menggadaikan barangnya. Untuk yang selanjutnya, kelebihannya itu pengawasan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi di setiap transaksi gadai syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi itu sesuai dengan hukum Islam. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu tidak adanya unsur ketidakadilan. Jadi di dalam gadai syariah itu tidak ada unsur penindasan atau ketidakadilan karena tidak adanya bunga yang memberatkan pihak peminjam. Selain adanya kelebihan dari gadai syariah ini, tentu di dalam gadai syariah sendiri itu terdapat kekurangan di dalamnya. Nah, kekurangan dari gadai syariah itu yang pertama, tingkat pinjaman yang lebih rendah, di mana dalam gadai syariah itu sering memberikan pinjaman yang atau dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan gadai konvensional. Itu dikarenakan penilaiannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dalam gadai syariah itu
menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga keadilan, di mana dalam sistem gadai syariah, pemberi pinjaman itu harus memastikan bahwa transaksi tersebut itu tidak mengandung unsur ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan itu tidak boleh melebihi nilai barang yang digadaikan. Ini untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar jika debitur itu gagal membayar kembali pinjamannya. Lalu dalam gadai syariah itu juga menerapkan larangan riba, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah, di mana pada gadai konvensional pinjaman itu seringkali dilengkapi dengan bunga atau bunga majemuk yang dapat menyebabkan jumlah pinjaman itu lebih besar dibandingkan dengan nilai barang yang digadaikan. Dalam gadai syariah ini tidak ada bunga yang dibebankan, sehingga pemberi pinjaman itu lebih berhati-hati dan memberikan pinjaman yang lebih tinggi, mengingat mereka harus menghindari kerugian akibat resiko yang lebih tinggi juga. Selain itu, dalam gadai syariah itu juga menghindari spekulasi dan ketidakpastian, di mana dalam gadai syariah itu memegang pada prinsip untuk menghindari spekulasi atau ketidakpastian, atau yang sering disebut dengan gharar. Oleh karena itu, penilaian terhadap barang yang digadaikan itu sangat hati-hati dan konservatif dengan mempertimbangkan nilai pasar yang wajar. Ini berbeda dengan gadai konvensional yang mungkin lebih fleksibel untuk memberikan pinjaman lebih tinggi berdasarkan kebijakan bank yang mengedepankan pada keuntungan. Nah, untuk kekurangan dari gadai syariah yang selanjutnya yaitu terdapat pada proses yang lebih rumit, di mana dalam beberapa kasus proses administrasi dan persetujuan pinjaman gadai syariah itu bisa lebih lama atau lebih rumit dibandingkan dengan gadai konvensional. Hal itu dikarenakan dalam gadai syariah itu harus melalui berbagai prosedur dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, untuk kekurangannya ketiga, itu pilihannya itu terbatas, di mana tidak semua bank atau lembaga keuangan itu menyediakan layanan gadai syariah, sehingga akses terhadap layanan ini mungkin lebih terbatas di beberapa tempat. Dan untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pembayaran itu harus tepat waktu. Jika pembayaran pinjaman terlambat, maka gadai syariah itu bisa menghadapi masalah terkait dengan eksekusi dan juga penyelesaian sesuai dengan hukum syariah yang lebih ketat. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari gadai syariah. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan dari gadai konvensional. Dapat kita ketahui bahwa gadai konvensional adalah suatu bentuk transaksi pemberian pinjaman dengan jaminan barang yang dilakukan dengan bunga sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan. Nah, dalam sistem ini tidak terikat pada prinsip hukum Islam dan mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, untuk kelebihan dari gadai konvensional sendiri itu yang pertama, proses cepat dan mudah, di mana dalam gadai konvensional itu seringkali lebih cepat dan lebih mudah untuk diproses karena tidak adanya batasan syariah, sehingga prosedurnya itu lebih sederhana dan juga tidak memerlukan verifikasi tambahan terkait dengan hukum Islam. Lalu untuk kelebihannya kedua itu tingkat pinjamannya bisa lebih tinggi, di mana dalam gadai syariah atau gadai konvensional ini seringkali memberikan pinjaman dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan gadai syariah. Itu dikarenakan penilaiannya yang lebih fleksibel. Lalu yang ketiga atau kelebihannya ketiga itu terkait dengan tersedianya di banyak tempat.
Jadi layanan gadai konvensional ini tersedia di banyak lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non-bank, sehingga aksesnya itu lebih mudah. Untuk kelebihan yang keempat itu fleksibilitas pembayaran. Dalam gadai konvensional ini, fleksibilitas pembayaran dan juga pengaturan bunga itu lebih bervariatif, dan itu memungkinkan peminjam itu memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari kelebihan tersebut juga ada kekurangan yang dimiliki oleh gadai konvensional. Kekurangannya itu yang pertama, adanya bunga yang juga merupakan masuk dalam kategori riba, di mana dalam gadai konvensional itu melibatkan bunga yang bisa mengarahkan pada pembebanan utang yang lebih besar, terutama jika ada keterlambatan pembayaran. Ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang adanya riba. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu resiko bunganya itu tidak jelas. Jadi dalam beberapa lembaga keuangan bisa saja mengenakan bunga lebih tinggi atau biaya tersembunyi yang bisa membuat total kewajiban pembayaran itu menjadi lebih besar dari yang diperkirakan. Nah, untuk kekurangan yang ketiga itu potensi ketidakadilan, di mana pihak peminjam itu bisa merasa terbebani dari bunga yang tinggi dan denda keterlambatan yang mungkin terjadi, yang bisa menjadi beban dari finansial si peminjam dari pegadaian tersebut. Lalu untuk kekurangan yang keempat itu terdapat pada kurangnya pengawasan syariah. Nah, dalam gadai konvensional ini tidak ada yang namanya pengawasan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang disitu memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai etika yang diajarkan oleh agama, sehingga bisa saja berpotensi pada resiko yang lebih tinggi daripada gadai syariah. Nah, dari penjelasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa setiap jenis gadai maupun gadai syariah ataupun gadai konvensional itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, jika dalam gadai syariah itu lebih mengutamakan pada keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, menghindari riba dan juga tidak memberatkan pihak peminjamnya. Namun dari situ juga ada batasan dalam hal pinjaman dan juga keterbatasan dalam layanan yang diberikan oleh gadai syariah itu sendiri. Nah, sedangkan dalam gadai konvensional itu lebih memberikan banyak fleksibilitas dan juga kemudahan dalam proses dan juga jumlah pinjamannya, tetapi bisa saja melibatkan bunga yang memberatkan dan ketidakpastian biaya yang terkait dengan pinjaman tersebut. Jadi pilihan antara gadai syariah dan juga gadai konvensional itu tergantung pada preferensi pribadi atau pada kebutuhan dari masing-masing nasabah itu, prinsip agama dan juga kebutuhan finansial dari masing-masing individu yang akan melaksanakan transaksi gadai tersebut. Nah, itu tadi kekurangan dan kelebihan dari gadai syariah dan juga gadai konvensional. Untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai materi terkait dengan tantangan dan peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Nah, dalam pengembangan gadai syariah di Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang yang terkait dengan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, tantangan pengembangan gadai syariah di Indonesia itu sendiri, itu yang pertama, tantangannya itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang gadai syariah.
Jadi sebagian besar masyarakat di Indonesia itu masih belum sepenuhnya memahami konsep dari gadai syariah. Banyak yang menganggap bahwa gadai syariah itu sama saja dengan gadai konvensional, atau bahkan tidak mengerti perbedaan mendalam antara keduanya. Oleh karena itu, kurangnya literasi terhadap produk syariah ini memberikan tantangan dalam mengedukasi masyarakat untuk menggunakan gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Lalu untuk tantangan yang kedua itu terkait dengan keterbatasan lembaga yang menyediakan gadai syariah. Nah, meskipun banyak banyak bank dan juga banyak lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang, namun jumlah dari lembaga yang menyediakan layanan gadai syariah itu relatif lebih terbatas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, hal ini menyebabkan bahwa masyarakat itu kesulitan untuk mengakses layanan gadai syariah, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki lembaga keuangan syariah. Nah, untuk tantangan yang selanjutnya itu terkait dengan regulasi yang kurang mendukung. Walaupun Indonesia ini memiliki landasan hukum yang jelas terkait dengan keuangan syariah, peraturan dan regulasi yang ada kadang kurang mendukung pengembangan produk-produk dari syariah, termasuk dalam gadai syariah ini. Ketidakpastian hukum atau regulasi yang belum cukup terperinci dalam memfasilitasi pengembangan gadai syariah juga menjadi kendala bagi lembaga keuangan untuk meluncurkan produk baru dalam sektor ini. Nah, kemudian tantangan pengembangan gadai syariah di Indonesia yang selanjutnya yaitu terkait dengan persepsi masyarakat terhadap biaya. Nah, salah satu tantangan besar adalah adanya persepsi bahwa gadai syariah itu lebih mahal dibanding dengan gadai konvensional. Walaupun gadai syariah ini tidak mengenakan bunga, namun beberapa biaya administrasi dan juga biaya lainnya itu dianggap sebagai penghalang bagi masyarakat untuk memilih gadai syariah ini. Lalu untuk tantangan yang selanjutnya itu terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana dalam pengembangan gadai syariah yang melalui teknologi digital atau fintech masih dalam tahap awal. Di mana yang dimaksud dengan fintech di sini adalah singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan. Nah, secara umum fintech itu merujuk pada inovasi yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk membuatnya lebih efisien, mudah diakses dan juga lebih cepat. Nah, dalam konteks ini fintech ini bisa mencakup berbagai layanan seperti pembiayaan digital, pinjaman online, investasi, asuransi, hingga pengelolaan keuangan berbasis aplikasi ataupun platform digital. Nah, infrastruktur teknologi yang terbatas ini dan juga kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan digital ini menjadi tantangan dalam memperluas akses layanan gadai syariah, khususnya untuk masyarakat di daerah terpencil. Nah, itu tadi tantangan dalam pengembangan gadai syariah di Indonesia. Di samping itu, juga masih ada peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Nah, peluangnya itu yang pertama, pasar yang besar dengan mayoritas penduduk muslim, di mana dapat kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan produk-produk keuangan syariah termasuk gadai syariah ini. Dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih transaksi sesuai dengan prinsip Islam, kebutuhan akan layanan gadai syariah di pasar domestik itu sangat tinggi. Kemudian untuk peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia yang kedua adalah tumbuhnya minat terhadap keuangan syariah. Nah, minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah
termasuk gadai syariah ini semakin meningkat seiring dengan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya bertransaksi secara halal. Banyak konsumen yang mencari alternatif pembiayaan yang tidak melibatkan bunga atau riba, yang menjadi peluang besar untuk mempromosikan gadai syariah ini. Nah, untuk peluang yang selanjutnya itu terkait dengan dukungan pemerintah dan juga OJK, di mana pemerintah Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini semakin memberikan perhatian pada sektor keuangan syariah. Nah, OJK terus berupaya untuk mengembangkan regulasi yang mendukung sektor ini, termasuk mendorong adanya lembaga keuangan syariah yang lebih inovatif dan juga menyediakan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dukungan ini membuka peluang bagi pengembangan gadai syariah di Indonesia. Lalu untuk peluang yang selanjutnya itu terkait dengan inovasi teknologi finansial atau fintech itu sendiri. Nah, pengembangan fintech di Indonesia itu semakin pesat. Banyak fintech yang sudah mulai mengembangkan produk-produk syariah, termasuk layanan gadai syariah digital. Teknologi ini memungkinkan masyarakat terutama di daerah terpencil untuk mengakses layanan gadai syariah dengan lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Nah, adanya kolaborasi antara keuangan syariah dengan perusahaan fintech ini juga dapat mempercepat adopsi gadai syariah di Indonesia. Nah, untuk peluang yang selanjutnya itu terkait dengan peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak lembaga dan juga institusi yang mulai gencar mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah, termasuk juga terkhusus pada gadai syariah ini. Nah, dalam program edukasi dan literasi keuangan syariah yang semakin masif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah dan juga mengenal produk-produk syariah yang ada, termasuk gadai syariah ini untuk kemudian berkembang, yang juga menjadi peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Lalu untuk peluang yang selanjutnya itu keamanan dan perlindungan hukum yang lebih jelas, di mana gadai syariah itu memberikan rasa aman bagi masyarakat karena transaksinya itu sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang memastikan bahwa seluruh praktik itu sesuai dengan hukum Islam, di mana keamanan dan juga perlindungan hukum yang lebih jelas ini memberikan peluang untuk menarik lebih banyak konsumen yang ingin menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan gadai syariah di Indonesia ini memiliki potensi yang besar, mengingat banyaknya populasi masyarakat muslim yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan mereka. Namun tantangan tersebut terkait dengan tantangan pemahaman masyarakat, keterbatasan lembaga yang menyediakan produk ini, dan juga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, perlu diatasi itu semua. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, OJK, serta pengembangan fintech dan juga literasi keuangan, peluang untuk memperluas penggunaan gadai syariah ini sangat besar, dan juga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu pandangan saya terkait dengan prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia. Jadi menurut saya prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia ini sangat cerah. Hal ini dikarenakan mengingat berbagai faktor yang mendukung serta potensi pasar yang besar. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia ini memiliki kebutuhan yang besar terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah,
ini menjadi alasan mengapa pengembangan gadai syariah ini memiliki prospek yang baik di Indonesia. Alasannya yang pertama yaitu tingginya permintaan terhadap produk keuangan syariah, di mana di Indonesia dapat kita ketahui dan juga sudah dijelaskan di awal bahwa Indonesia ini memiliki mayoritas penduduk muslim yang cenderung lebih memilih layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan juga pentingnya bertransaksi secara halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama, produk-produk keuangan syariah ini termasuk dengan adanya gadai syariah ini menjadi lebih dilirik oleh masyarakat luas. Gadai syariah ini menawarkan alternatif yang aman dan juga sesuai dengan prinsip Islam tanpa melibatkan riba. Yang ini menjadi salah satu alasan mengapa gadai syariah ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang menghindari bunga dan transaksi keuangan mereka. Lalu untuk alasan prospek gadai syariah di Indonesia yang kedua, itu adanya dukungan dan regulator, di mana pemerintah Indonesia dan OJK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pengembangan sektor keuangan syariah. Nah, pemerintah di sini terus mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk infrastruktur hukum dan regulasi yang semakin matang. Dengan adanya kebijakan yang berpihak kepada lembaga keuangan syariah, gadai syariah ini dapat berkembang lebih besar lagi. Nah, yang selanjutnya itu prospeknya itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan fintech. Lagi dan lagi, perkembangan teknologi finansial atau fintech ini memberikan peluang besar bagi pengembangan gadai syariah, terutama dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan ini, di mana fintech syariah memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses ke lembaga keuangan konvensional untuk memperoleh layanan gadai syariah yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih praktis. Nah, sistem digitalisasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan juga meminimalkan potensi penyalahgunaan di situ. Nah, untuk yang selanjutnya, edukasi dan literasi keuangan syariah yang lebih meningkat. Saat ini banyak lembaga yang semakin giat mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, program-program dari edukasi dan juga literasi keuangan syariah ini semakin banyak, baik melalui media sosial, seminar, maupun kolaborasi antara lembaga pendidikan dan juga lembaga keuangan syariah. Dengan adanya edukasi dan juga pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah, itu menjadikan masyarakat itu lebih cenderung memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka, seperti gadai syariah ini. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan keamanan dan juga perlindungan hukum yang jelas, di mana dalam gadai syariah ini yang juga sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu sudah memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka dapat yakin bahwa transaksi gadai yang mereka lakukan itu tidak ada yang melanggar dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip agama Islam. Nah, kejelasan hukum dan perlindungan yang lebih menjamin ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memilih gadai syariah di Indonesia. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan penyelesaian masalah keuangan yang lebih terjangkau, di mana dalam gadai syariah ini itu tidak mengenakan bunga atau riba, yang juga ini menjadi salah satu solusi yang lebih adil dan juga terjangkau bagi banyak orang untuk membutuhkan pinjaman jangka pendek.
di mana masyarakat yang berbagai atau masyarakat dengan berbagai latar belakang itu, termasuk yang memiliki pendapatan rendah, itu dapat memanfaatkan gadai syariah ini sebagai alternatif yang lebih aman tanpa harus khawatir bahwa ada bunga yang membebankan mereka untuk kedepannya. Nah, hal ini menjadikan gadai syariah ini sebagai instrumen yang inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Jadi kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah ini sudah semakin meningkat seiring dengan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah itu dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan juga integritas dalam menjalankan operasionalnya. Kepercayaan ini dapat mendorong lebih banyak individu dan juga kelompok untuk menggunakan produk keuangan syariah termasuk gadai syariah ini. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia itu sangat menjanjikan, di mana dapat dilihat dengan populasi muslim yang besar di Indonesia, itu semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah serta dukungan dari pemerintah dan juga OJK. Gadai syariah ini memiliki potensi untuk berkembang lebih luas lagi. Di samping itu, pengembangan atau perkembangan dari fintech dan juga peningkatan literasi keuangan syariah dapat mempercepat adopsi gadai syariah oleh masyarakat Indonesia. Namun untuk memaksimalkan potensi ini perlu adanya upaya yang lebih besar dalam hal edukasi kepada masyarakat, penyempurnaan regulasi, serta inovasi layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Dengan demikian, gadai syariah ini tidak hanya akan menjadi alternatif yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi juga menjadi solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi gadai syariah. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.